Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bin niyati liridha'illah wa li husuli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li qadha'i hawaijina wa hawaijikum min hawaijid dini wad dunya wal akhirah. ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بالسلفون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عن سيدنا الشيخ بالحسن الأشعري شيخنا وشيخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات حاصل حضرتك اجعل سيدنا ومسلم مؤلف الكتب الذي تعلمنا وعلمنا سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي سيدنا الشيخ أحمد الشيخ تاج الدين بن عطاء السكندري سيد العباس المرسي رحمهم الله وأجرهم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. أما بعد. Yang kami hormati, kami muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid An-Nahlah Perumahan Tiban Koperasi. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib Masjid An-Nahlah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Mari tiada penapusan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang kembali di malam hari ini mempertemukan kita di majelis yang agung dan mulia, majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah dalam keadaan tetap iman serta Islam kita, juga sehat jasmani dan rohani kita.
Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan doa, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua benar-benar diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita lanjutkan kajian rutin kita kitab Al-Hikam karya beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari. Malam hari ini pembahasan hikmah yang ke-96 dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharain amin. Beliau Asy-Syaikh Tajuddin bin Athaillah As-Sakandari berkalam, maksiyatun awrasat dzullan wa iftiqaran khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaran. Maksiyatun, maksiat, kedurhakaan, awrasat dzullan waftiqaran, yang sebab maksiat tersebut seseorang merasa hina, seseorang merasa butuh kepada Allah. Khairun, itu lebih baik, min ta'atin, dibanding dengan ketaatan, dibanding dengan ibadah, awrasat izzan wastikbaran, yang sebab ibadah tersebut menjadikan seseorang sombong, menjadikan seseorang merasa mulia. Jadi terkadang ada orang yang memang dia terus bermaksiat, belum mampu menghentikan maksiatnya, tapi dalam hatinya tidak senang pada maksiat yang terus dilakukannya. Dalam hatinya terus berharap Allah menyadarkannya, merasa dirinya hina, berkubang dengan kemaksiatan, dan merasa dirinya butuh dengan sangat kepada Allah, butuh ampunannya, butuh rahmat dan kasih sayangnya. Pelaku maksiat yang hatinya seperti itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibanding ahli ibadah. Tapi sebab ibadahnya dia merasa lebih mulia daripada yang lain. Sebab ibadahnya dia sombong, merasa lebih banyak kebaikannya dibanding yang lain. Dan itu bisa terjadi dalam diri kita, yang mungkin ketika melihat kita punya tetangga, kita punya kawan yang belum dibuka hatinya oleh Allah, mau sholat semisal, kita anggap remeh. Yang belum dibuka hatinya oleh Allah, pergi ke masjid semisal, kita juga anggap hina. Sementara bisa jadi mereka yang belum dibuka hatinya oleh Allah,
sehingga belum mau sholat, apalagi sampai jamaah ke masjid, itu hatinya merasa hina, merasa penuh dengan dosa, dan terus butuh akan rahmat dan ampunannya. Makanya jangan hanya buru banyak ibadah, tapi hati pun harus selalu dijaga agar jangan sampai kita rajin ibadah, hati kita merasa lebih mulia daripada yang lain. Az-zullu wal iftiqar. Para ulama memberikan penjelasan dari kalam ini. Zul, merasa hina, merasa rendah, wal iftiqar, dan merasa benar-benar selalu butuh kepada Allah, karena dia sadar hakikatnya dia tidak memiliki apa-apa. Andai dia punya sedikit ilmu, anugerah dari Allah. Andai dia punya harta, jabatan, kekuasaan, juga semuanya anugerah dari Allah. Sifat merasa hina, rendah, dan sifat selalu butuh kepada Allah min sifatil ubudiyah, itu adalah sifat seorang hamba. Sebaliknya wal izzu wal istikbar, sifat mulia, sifat merasa besar, sombong, munaqidhanilaha, ini bertentangan dengan dua sifat yang pertama tadi. Sifat merasa agung dan mulia ini bertentangan dengan sifat merasa hina dan rendah. Sifat sombong, sudah enggak butuh kepada Allah, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya. Ini kebalikan daripada sifat iftikar, selalu butuh sama Allah. Dan dua sifat terakhir ini yang layak memiliki hanya Allah. Sifat agung dan mulia, sifat besar, selainnya kecil, ini yang layak memiliki hanya Allah. Wala khaira, sehingga enggak baik kalau ada orang melakukan ketaatan kepada Allah yang mestinya harus disertai dengan sifat seorang hamba, merasa dirinya hina, rendah, merasa dirinya butuh sama Allah, ternyata dia ahli taat, tapi hatinya bersifat dengan sifat yang hanya layak untuk Allah, merasa dirinya mulia sebab ibadah dan amal kebaikan yang dilakukannya, merasa dirinya besar selainnya kecil. Sehingga itu harus benar-benar dibersihkan dari hati kita. Mengapa? Li'annaha tukhbituha wa tubtiluha. Ketahuilah, waspadalah, ketika dua sifat yang hanya layak dimiliki oleh Allah, satu sifat agung dan mulia, dua sifat besar selainnya kecil, itu ada dalam hati seorang hamba, disertakan dalam melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah, menyebabkan ketaatannya dihapus oleh Allah, menyebabkan kebaikan dan kesalehan serta ibadahnya dihapus oleh Allah,
dibatalkan menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah. Itulah namanya sifat satu, ujub, bangga. Aku bisa melakukan ini, bisa jamaah terus, bisa sholat sunat terus, bisa baca Quran terus. Lalu dia pandang sampingnya yang mungkin belum bisa istiqomah jamaah dengan pandangan remeh. Itu namanya ujub. Hati-hati. Yang kedua sifat sombong. Dia merasa lebih baik daripada yang lain. Ini kok ada dalam hati seorang hamba, meskipun dia ahli ibadah, menjadi sebab Allah menghapus ibadah-ibadah. Nauzubillahi min. Makanya harus terus dijaga. Tapi juga nggak boleh sebab merasa masih ada rasa mulia dalam hati kita, juga terkadang masih ada merasa lebih baik dalam hati kita dibanding yang lain, lalu kita menghentikan ibadah kita, nunggu sampai benar-benar tidak ada sifat itu juga nggak boleh. Tetap terus beribadah sambil dibenahi. Lewat pengajian seperti ini akhirnya kita tahu tentang bahayanya ujub. Akhirnya kita tahu tentang bahayanya sombong, sehingga berupaya membenahi ibadah kita yang mungkin selama ini masih campur aduk dengan sifat-sifat yang bisa menjadi sebab tidak diterimanya ibadah kita. Kita benahi, kita bersihkan sambil terus bermohon kepada Allah dengan segala kekurangan ibadah kita, Allah berkenan menerimanya. Gitu ya. Jangan lalu dihentikan. Qala Sayyidi Abu Madyan. Beliau Sayyid Abu Madyan radhiyallahu an mengatakan, inkisarul ashi khairun min shaulatil muti. Ada pendosa tapi hatinya selalu prihatin akan nasibnya. Nasib aku kok masih terus dosa, sementara kelemahanku aku belum mampu menghentikan dosa-dosaku. Allah nanti kira-kira ngampuni aku apa tidak? Takut dia. Tapi dia sadar lemah, belum mampu menolak keinginan nafsunya yang selalu ngajak untuk bermaksiat. Terkadang dia mampu memerangi nafsu yang ada pada dirinya, tapi belum mampu menolak ajakan kawan-kawan buruknya yang mengajak melakukan kemaksiatan. Tapi hatinya ingkisar, prihatin, sedih, benci dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Di sisi lain, dia sangat takut kepada Allah, tapi di sisi yang lain dia menyadari kelemahannya. Pendosa yang seperti ini khairun, itu lebih baik, kata Imam Abu Madyan, dibanding al-muti shaulatul muti, orang yang ahli taat tapi merasa dirinya lebih baik dari yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain pun pernah menyampaikan, al-fajir, pendosa, ahli maksiat, ar-raji ila rahmati rabbih, tapi dalam hatinya terus punya harapan besar akan rahmat dan ampunannya Allah. Dia sadar bahwa maksiat itu dilarang oleh Allah, tapi dia
nggak mampu untuk meninggalkan maksiat yang dilarang itu. Tapi juga dalam hatinya berharap, optimis, yakin Allah akan memberikan ampunan atas maksiatnya. Yakin, nggak putus asa. Itu dibanding abid ahli ibadah al-muqnit yang suka membuat orang lain putus asa akan rahmatnya Allah. Ahli ibadah, datang tamu, cerita dosanya, lalu setelah diceritakan dosanya yang mungkin sangat banyak, dia marah. Kamu ini gak akan mungkin diampuni oleh Allah, sudah keterlaluan. Ahli ibadah al-muqnit suka membuat orang lain putus asa akan rahmatnya Allah. Sikit-sikit neraka kamu, sikit-sikit sesat kamu, Allah gak akan ngampuni kamu. Itu nilainya, derajatnya di sisi Allah lebih dicintai al-fajir, pendosa, ahli maksiat, ar-raji ila rahmati rabbih, tapi hatinya nggak pernah putus asa akan rahmat dan ampunannya Allah. Terus yakin entah kapan Allah menyadarkan diriku untuk bertobat, Allah pasti akan mengampuni semua dosa. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Abu Madyan. Beliau katakan apa? Inkisarul asi. Maksiat, ahli maksiat hatinya prihatin, nggak suka maksiat, tapi dia belum mampu menghentikannya. Dan dia takut kalau sampai Allah tidak mengampuninya, merahmatinya. Terus yakin Allah pasti akan mengampuninya, dibanding saulatil muti, kesombongan mereka yang ahli taat, itu lebih baik ahli maksiat yang hatinya selalu prihatin, sedih akan kemaksiatan. Diceritakan juga wakana Sayyidi Abul Abbas Al-Mursi, gurunya pengarang kitab Hikam, Syekh Abul Abbas Al-Mursi, seorang ulama, seorang wali yang karomahnya masyhur, muridnya Syekh Abil Hasan Ali Asy-Syadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah. Sepeninggalnya Syekh Syadzili yang gantikan Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Syekh Abul Abbas Al-Mursi meninggal, digantikan estafet pemegang Thariqah Syadziliyah ketiga, namanya Syekh Tajuddin bin Athaillah Sakandari, pengarang kitab Hikam, yang alhamdulillah tiap malam Sabtu kita kaji di masjid yang mulia ini. Syekh Abul Abbas Al-Mursi itu diberi kelebihan, kalau punya tamu, beliau tahu apa yang ada di dalam niat tamu tersebut. Lu bisa baca isi hati seseorang, dan itu hal yang biasa bagi walinya Allah, yang Allah kasih anugerah mukasyafah. Gak usah kaget, itu bukan khurafat ya, tapi lewat proses yang sangat panjang, lewat riyadhah, kesungguhan dalam bertakwa kepada Allah yang sangat panjang, Allah kasih anugerah itu. Syekh Abul Abbas Al-Mursi kasirur roja li ibadillahil ghalib alaihi syuhudu wus'ar rahmah. Kalau ada ahli maksiat itu, beliau selalu berharap akan luasnya rahmatnya Allah. Jadi kalau ada tamu, beliau tahu ini ahli maksiat, itu berharap agar Allah kasih
samudra rahmatnya, diampuni, disadarkan. Wa kana yukrimun nasa ala qadri niyatihim indallah. Syekh Abdul Abbas Al-Mursi terkenal memuliakan seseorang itu tergantung pada apa yang ada dalam hati seseorang tersebut, apa yang ada dalam niat seseorang tersebut kepada Allah. Tidak seperti kita, mohon maaf, yang terkadang memuliakan seseorang melihat tampilan zahir. Betul ya? Jadi kalau tampilannya itu pakai jubah, pakai sorban, kita muliakan. Apalagi ditambah dia kaya, pejabat, penguasa, kita muliakan. Kalau kita pandang orang yang penampilannya gembel, sudah begitu kita tahunya dia awam bahkan bodoh, nggak punya apa-apa, kita hina. Syabul Abbas Al-Mursi yang beliau muliakan adalah bagaimana yang ada dalam hati orang tersebut, bukan memuliakan sebab penampilan zahirnya. Ya kan itu tadi. Karena Allah memberikan anugerah, beliau tahu apa yang ada dalam hati dan niat seseorang. Hatta rubbama dakhala alaihi muti fala ya'bahu bi. Sehingga diceritakan tamunya itu banyak. Terkadang ada tamu yang orang itu tahunya si fulan ini ahli ibadah, si fulan ini orang baik, ahli ibadah, bahkan ulama, tapi Syabul Abbas Al-Mursi tidak memuliakannya, tidak memuliakannya. Wa rubbama dakhala alaihi ash fa akramahu. Dan terkadang yang datang ini orang yang dalam pandangan manusia dia ahli maksiat, terkenal. Oh, si fulan pemabuk ini, tukang judi ini, tukang main perempuan ini. Tapi malah beliau muliakan semulia-mulianya. Karena itu tadi Allah kasih anugerah, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi tahu apa yang ada dalam hati mereka. Lianna dzalika ta'i ata wa huwa mutakabbirun bi'amali. Mengapa tamu yang dalam pandangan banyak orang dia itu ahli ta'at, terkenal ahli ibadah, tidak beliau muliakan? Ternyata beliau tahu bahwa tamu tersebut masuk ke dalam rumahnya itu merasa dirinya paling banyak ibadahnya, sombong dengan amal ibadahnya, dengan banyaknya ketaatan yang dilakukannya. Sementara wadzalikal asi, tamunya yang terkenal ahli maksiat tadi, dakhala alaihi, bertamu kepada beliau bikasrati ma'asyihi, dengan mengakui semua kemaksiatannya, wa dhillati mukhalafatihi, dan dengan merasa dirinya hina sebab kemaksiatannya. Datang mengakui semua kemaksiatannya, merasa hina sebab kemaksiatannya, tapi tetap yakin Allah akan merahmati dan mengampuninya. Makanya sekali lagi, kalam malam hari ini, maksiat yang menyebabkan pelaku maksiat hatinya merasa hina, hatinya merasa butuh kepada Allah, butuh rahmat dan ampunan, itu jauh lebih baik dibanding ketaatan. Tapi sebab ketaatan itu menyebabkan
hati ahli taat merasa agung dan mulia, merasa lebih baik daripada yang lain. Sehingga para walinya Allah memuliakan seseorang tergantung apa yang ada dalam hatinya. Ahli taat tapi hatinya merasa lebih baik dibanding yang hadir, enggak dimuliakan. Ahli maksiat tapi ketika masuk ke rumah hatinya merasa hina, menyesal, maka dimuliakan oleh Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Ini senada dengan kalam sebelumnya, ya. Kalam atau hikmah sebelumnya, la ya'zumud dzanbu indak azumatun tusaddiquka an husnidz dzanni billah. Jangan sebab dosa yang sangat besar, maksiat yang sangat besar yang masih terus kamu lakukan itu menjadi sebab kamu tidak husnudzon lagi sama Allah. Nggak boleh. Kamu tidak berprasangka baik lagi sama Allah bahwa Allah itu sejahatnya kamu. Seperti apapun kejahatanmu, asal kamu mau menyesal taubat dengan benar, Allah tetap akan menyayangi dan mengampuni. Allah akan tetap menyayangi dan mengampuni. Wafid hadzal makna, dan kisah-kisah seperti ini banyak, ya. Yang dari kisah ini mestinya bisa jadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai mungkin karena kita merasa punya ilmu, banyak amal, lalu kita merasa lebih baik daripada yang lain, atau kita bangga dengan amal. Jangan sampai. Ruwiyan Aban bin Iyas annahu qala kharastu yauman min indi Anas bin Malik. Ada riwayat dari Imam Aban bin Iyas, ini tabi'in, gurunya ini ulama generasi sahabat, diantaranya salah satu gurunya adalah sahabat Anas bin Malik. Beliau bercerita, suatu ketika saya pamit kepada guruku sahabat Anas bin Malik bil Basrah, pamit mau ke Basrah, ke Irak. Fara'aitu janazatan yahmiluha arba'atun minal qaum. Di Basrah saya melihat ada mayit diiring ke kubur melewati pasar kota Basrah yang begitu ramai, tapi yang ngiring mayit itu hanya 4 orang. Berapa? 4 orang. Walam yakun ma'ahum rajulun akhar. Tidak ada yang lain. Mayit dibawa ke kuburan, yang ngiring hanya, sementara itu di kota Basrah yang terkenal ramai. Fakultu, lalu aku heran sehingga aku ucapkan subhanallah, bisukil Basrah wa janazatu muslim la yushi'u ahad. Di Basrah yang demikian ramai, orang Islam meninggal, yang ngiring jenazahnya hanya 4, kemana yang lain? Ya heran. Fala akunanna khamisuhum, dan aku yang kelimanya. Famadhaitu ma'ahum falamma wada'uha fil musalla, aku ikut ngiring, dibawa ke masjid. Yang nyolati hanya 4 plus dia itu sendiri, nggak ada yang lain. Ketika mau disolati, qalu li taqaddam, 4 orang tadi perintah padaku, fulan tolong solati, tolong imami. Antum aula bih. Lalu saya katakan pada mereka, kalian penduduk sini, kalian yang lebih layak jadi imam.
Faqalu kulluna sawa, sama saja. Mau saya asli sini, kamu pendatang, sama saja. Tolong maju imami. Fataqaddamtu fa shallaitu alaihi. Singkat cerita, diimami oleh Aban bin Iyash. Wa qultu lahum, lalu saya bertanya setelah saya imami, ini ceritanya gimana? Kok ada orang Islam mati di Basrah yang terkenal ramai penduduknya, yang ngiringi hanya 4. Ini ceritanya gimana? Faqalu, lalu mereka berempat bercerita, aktsarotana tilkal mar'ah, itu ibunya tuh. Ibunya yang bayar kami berempat untuk bawa mayat anaknya, ngiringi sendiri, gak boleh ngajak orang lain, dan kami juga sholati berempat saja. Qala faqa'adat hatta dafanu, dilanjut dibawa ke kubur. Setelah dikuburkan, falamma kana ba'da sa'atin insorofatil kalmar'ah wa yatakha. Setelah kami kuburkan, saya melihat ibunya tersenyum bahagia. Fadakhala qalbi syai'un, ini ada sesuatu pasti. Kata siapa? Aban bin Iyas. Fakultu, lalu aku dekati ibunya tadi dan aku tanya, ini ceritanya bagaimana? Kok yang ngiri jenazah putramu hanya 4, yang nyolati juga hanya mereka. Lalu setelah dikubur, saya lihat engkau wahai ibu tersenyum bahagia. Ini ceritanya gimana? Lalu ibunya itu cerita. Faqalat, fulan, yang mati ini anak laki-lakiku. Ma taraka syai'an minal ma'asi la fa'alahu, dia ahli maksiat. Selama hidupnya tidak ada kemaksiatan kecuali pasti dia kerjakan. Pamaridho mundu salasata ayyam, 3 hari yang lalu dia sakit. Dan dia merasa ini sakit yang membawanya kepada kematian. Faqala, dia berkata padaku, ya ummah, wahai ibundaku, idza muttu fala tukhbiri biwafati jirani. Tolong kalau nanti aku mati enggak usah cerita kepada yang lain. Tolong kalau nanti aku mati wahai ibundaku, enggak usah cerita ke tetangga kanan kiriku. Fa innahum la yahdurun janazati, karena pasti mereka tidak akan takziah. Sebaliknya mereka hanya akan mencaci makiku, sebab aku terkenal ahli maksiat. Mereka semua tahunya aku ini ahli maksiat. Tolong waktu bi ala khatimiha, saya minta wahai ibundaku, cincinku ini nanti kalau aku mati tolong tulisi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, lalu taruh cincinku ini di kain kafanku. La'allallahu yarhamuni bi, siapa tahu sebab cincin yang engkau tuliskan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan engkau letakkan di kain kafanku, Allah mengampuni semua dosaku. Wadhi'i rijlaka ala haddi, tolong nanti wahai ibundaku kalau aku sudah mati, letakkan telapak kakimu di pipiku, kayak orang diinjak gitu. Pesannya kepada ibunya, wakuli, dan katakan hadza jazaa'u man asallah, ini loh balasan bagi orang yang maksiat pada Allah. Jadi pesan sama ibunya, kalau mati ibunya suruh meletakkan telapak kakinya di pipinya sambil ngomong, ini loh balasan orang yang ahli maksiat pada Allah. Fa'idha dafaitini, kalau nanti engkau sudah menguburkanku wahai ibundaku, farfa'i yadaika ilallah wa quli, tolong berdoalah kepada Allah
Berdoalah dan ucapkan dalam doamu, inni raditu anhu fardu an. Ya Allah, ini anakku dengan segala kemaksiatan dan kedurhakaannya, aku ridho padanya, mohon engkau pun ridho padanya. Yang minta siapa? Yang minta anaknya. Udah mau bisa ya? Lanjut ya. Falamma mata, singkat cerita ketika mati, apa yang diwasiatkan dan dipesankan anakku, dia cerita kepada siapa? Abban bin Iyash, muridnya sahabat Anas bin Malik. Apa yang dipesankan anak laki-lakiku semua aku amalkan. Aku bayar 4 orang, aku enggak cerita kepada tetangga kanan kiriku atas kematiannya. Aku bayar 4 orang agar mereka ngurus jenazah anakku sampai selesai dikebumikan. Falamma rafa'tu yadi ila sama' sami'tu sautahu bilisanin fasih insyarifi ya ummah. Saat tadi aku berdoa, ya Allah, anakku ini ahli maksiat. Meskipun demikian aku meridhoinya. Tolong ridhoi juga dia. Saat itu aku mendengar suara anakku dengan suara yang fasih. Dia berkata, ya ummah, duhai ibundaku, faqad qaddamti ala rabbin karim, qaddamtu ala rabbin karim rahim ghaira ghadban alaihi. Sungguh aku telah berjumpa dengan Tuhanku yang maha mulia, yang maha penyayang. Alhamdulillah ibundaku, dia Allah yang maha mulia, maha penyayang, sama sekali tidak marah kepadaku. Itulah yang menyebabkan tadi aku tersenyum bahagia, sebab aku mendengar langsung anakku yang selama hidupnya terkenal ahli maksiat sampai mau mati berpesan jangan sampai tetangga kanan kirinya tahu, karena kalau tahu paling mereka hanya akan mencaci makinya. Ternyata Allah mengampuni semua dosanya, karena di dalam dan di tengah kemaksiatannya dia terus yakin akan rahmat dan ampunannya Allah. Ini juga contoh maksiatun aurosat zillan, kemaksiatan yang menyebabkan hati merasa dirinya hina, waftiqaran, hati terus berharap butuh pada rahmat dan ampunannya Allah, itu lebih baik dibanding ketaatan ibadah tapi menjadi sebab sombongnya hati, menjadi sebab bangganya hati akan ketaatan yang dilakukannya. Paham ya? Jadi andai ada kita punya amal yang sedikit, jangan dibanggakan, apalagi sampai disombongkan. Karena kalau dua sifat bangga dan sombong akan amal itu ada dalam diri kita, itulah yang membinasakan amal kita, yang menghapus pahala amal kita. Terus rendah diri, terus mohon agar ketaatan dengan segala kekurangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dimampukan. Amin amin Allahumma. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad.